Ya, untuk melaksanakan PPDB ini, maka untuk pendaftar itu bisa dilakukan oleh siswa, orang tua. Jadi mohon di dalam mengisikan datanya supaya tidak bolak-balik salah. Nah, itu akan menyulitkan dan juga memakan waktu. Kemudian berikutnya, di dalam menu PPDB itu dijelaskan bagian pendaftaran, kemudian petunjuk teknis, kemudian download beberapa dokumen yang penting, dan juga pengumuman dan FAQ atau Frequently Asked Question jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian bagi siswa, orang tua yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran dan token yang itu dibagikan oleh operator sekolah atau pihak sekolah, maka dia mengisikan biodata atau perlengkapan pendaftaran. Berdasarkan kegiatan ini tahun yang lalu, ternyata ada yang berubah, banyak berubah pikiran. Awalnya berencana mondok, kemudian melanjutkan ke SMP negeri, padahal datanya belum masuk. Maka setiap lulusan yang ada di SD Sidoarjo, baik merencanakan maupun tidak merencanakan, maka diharuskan mengisi biodata dan perlengkapannya. Sehingga nanti apabila ternyata pada kemudian hari ya, kemudian berubah rencana, maka dia tidak kehilangan haknya. Nah, ini adalah menu untuk pelengkapan biodata. Biasanya adalah nama sama SD-nya, itu kita ambilkan dari daftar yang ada di DNT atau juga daftar biodata yang ada di sekolah. Nah, kemudian dilengkapi dengan nanti untuk upload KK dan juga penitian alamat berdasarkan Google Map-nya. Untuk perlengkapan biodata itu antara lain mulai dari tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kecamatan, nama orang tua, asal sekolah dasar ya. Ini semua dilengkapi. Kemudian kalau sudah melakukan perlengkapan biodata, nantinya tahapan berikutnya itu adalah simulasi. Nah, simulasi ini adalah digunakan untuk memilih sekolah. Untuk jalur KKU itu hanya satu sekolah, ya. Kemudian untuk jalur zonasi 2 sekolah. Nah, kemudian afirmasi, ingat saya juga satu sekolah nanti bisa dilihat di bagian pemilihan sekolah. Kemudian setelah cetak bukti pendaftaran, nanti siswa akan mendapatkan dalam bentuk kertas atau PDF yang itu akan ada kode QR code-nya, itu yang menyatakan identitas dan pilihan sekolah yang akan dituju. Jika misalnya terjadi katakanlah ketidaksesuaian, maka yang dianggap sah adalah berdasarkan data QR code yang ada di website aplikasi PPDB Sidoarjo. Kemudian untuk tanggal-tanggal penting, itu adalah tanggal penting atau jadwal. Ini yang sudah kita lewati, yaitu pengunduhan dan distribusi token. Kemudian berikutnya itu adalah mulai Senin 23 sampai 28. Ini adalah pengisian biodata, titik koordinat calon peserta didik baru. Nanti setelah hari raya tanggal 10 sampai 14 Mei itu akan dilakukan verifikasi oleh operator SMP. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian di dalam
menitikkan sesuai dengan peta itu sesuai dengan data yang sebenarnya aja. Jadi jangan dipindah mendekati sekolah atau sebenarnya kakaknya punya tapi kemudian katakanlah misalnya digeser tidak sesuai kakak. Jadi mohon untuk disesuaikan dengan kenyataannya saja supaya prosesnya tidak terlalu lama. Nanti bolak-balik yang rugi adalah siswanya karena statusnya menjadi tidak valid. Kemudian bagi khusus mereka yang sekolah SD-nya di luar Kabupaten Sidoarjo, maka pengisian data, pengambilan token, dan proses validasinya langsung di SMP tujuan atau di SMP pilihan 1. Diselenggarakan tanggal 10 sampai 14 Mei 2022. Nah, kemudian setiap jalur itu ada tanggalnya sendiri-sendiri. Di masing-masing jalur ini bagi operator sekolah mohon sudah dipetakan ya siapa yang akan katakanlah melalui jalur zonasi, kemudian siapa saja yang akan memilih melalui jalur prestasi dan juga misalnya adalah siapa yang mereka misalnya dari keluarga tidak mampu yang perlu dibantu dan sebagainya. Karena bagi yang sudah diterima di satu jalur, maka dia tidak diberi kesempatan lagi, yaitu ngambil di jalur yang lain. Sehingga ini mohon untuk disampaikan sehingga menjadi prioritas perhatian di dalam pemilihan sekolah maupun juga jalur yang diambil. Kenapa ini diperlakukan? Karena untuk memberi asas pemerataan yang pinter bisa tetap sekolah walaupun mungkin rumahnya agak jauh, yang tidak mampu mendapatkan prioritas dan yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan prioritas dan yang terakhir yang jaraknya di sekitar sekolah juga mendapatkan prioritas. Sehingga dengan begitu diharapkan semua mendapatkan haknya. Kemudian tanggal-tanggal yang penting ini antara lain yaitu adalah 8 sampai 10 Juni itu adalah pendaftaran ya, pendaftaran asli ya. Kemudian kalau sebelumnya masih simulasi, kemudian verifikasi data lapangan biasanya ini adalah untuk keluarga yang tidak mampu ya. 11 sampai 16 nanti rumahnya bagus kemudian masuk melalui jalur afirmasi. Nah, ini bisa menjadi tidak sah ya. Kemudian pengumuman dan terakhir daftar ulang. Kemudian jika ada pertanyaan atau kekurang jelasan, maka bisa disampaikan melalui Google Form yang ada di layanan aduan bisa diklik atau juga melalui WhatsApp ya. Yang ini adalah tag ya, bukan telepon, call atau panggilan. Nomornya 081 336 718870. Mohon jika misalnya menyampaikan pengaduan, datanya dilengkapi. Jadi lebih baik atau cepat dilayani kalau misalnya datanya lengkap. Kemudian berikutnya, ini adalah isian layanan pengaduan ya.